Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat belajar Islam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari terkait dengan keutamaan ilmu, di mana umat Islam dan kita adalah merupakan bagian dari umat yang mulia ini, insya Allah itu diturunkan kepadanya seorang nabi, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus dengan kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala, dengan firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Dan tahukah sahabat belajar Islam sekalian, bahwasanya ayat yang pertama kali turun kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah merupakan ayat tentang ilmu. Kita semuanya mengetahui bahwasanya surat yang pertama adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Ayat yang pertama kali, yang ini adalah merupakan jawaban bagi baginda Nabi Muhammad SAW yang risau, galau. Beliau kemudian mengasingkan diri bertahanus ke Gua Hira. Maka kemudian ayat yang pertama turun untuk menyelesaikan problematika kejahiliahan, tidak hanya kejahiliahan di dunia bangsa Arab saja, tetapi nantinya akan menyelesaikan bagi seluruh persoalan pelik yang ada di muka bumi ini, tidak hanya hari itu, tetapi kemudian langgeng hingga hari kiamat kelak. Ayat itu adalah ayat Iqra, ayat bacalah, ayat ilmu. Maka kita sebagai pewaris umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya umat ini diutus dengan sebuah kalimat ilmu, maka kita patut meneladani, patut mempelajari kenapa kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Karena begitulah kedudukan ilmu. Dengan ilmu kita bisa menghadirkan solusi bagi segala macam problematika yang kita hadapi. Dan mudah-mudahan kita tidak menjadi umat yang mengingkari, umat yang lalai, yang kemudian harus diingatkan oleh umat-umat yang lain terkait dengan ilmu ini, terkait dengan membaca. Kita kaum muslimin saat ini, hari ini, tahun 2020 ini, kita secara global minat baca, literasi secara umum, kemudian budaya-budaya ilmu masih perlu dipertanyakan dibandingkan dengan umat-umat yang lainnya. Maka sungguh mengenaskan suatu umat yang diutus Rasulnya sebagai pelengkap, sebagai penyempurna, dan tidak ada Rasul dan Nabi setelahnya, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu diutus dengan kalimat ilmu, tetapi kita kemudian mengabaikannya. Oleh karena itu, kita patut kemudian belajar pada hari ini bagaimana kemudian ilmu itu bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Yang pertama adalah ilmu itu adalah merupakan kewajiban dari kaum muslimin. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu itu adalah fardu, kewajiban yang tidak bisa diwakilkan bagi seorang mukmin. Artinya masing-masing kita memiliki kewajiban itu. Yang namanya kewajiban ketika kemudian ditinggalkan atau diabaikan atau kemudian dinomor sekiankan, maka itu adalah merupakan suatu hal yang tidak patut. Oleh karena itu, ketika kita melaksanakan aktivitas keilmuan ini,
maka itu adalah merupakan bentuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita sedang menjalankan apa yang disabdakan oleh Rasulullah Muhammad SAW, yang itu adalah merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya adalah keutamaan ilmu itu ada banyak. Kita akan membahas sedikit saja pada kesempatan saat ini. Yang pertama adalah ilmu itu adalah merupakan jalan mudah bagi penuntutnya untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, barang siapa yang menelusuri jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Ini adalah merupakan garansi dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang tidak menginginkan surga, suatu kenikmatan yang abadi, yang kenikmatannya itu lebih nikmat daripada apa yang pernah kita rasakan di dunia ini. Bahkan lintasan-lintasan pikiran dan hati kita itu tidak akan mampu untuk kemudian menggambarkan kenikmatan yang ada di surga nanti. Oleh karena itu, Masya Allah, ketika kemudian hadis ini dipahami oleh para sahabat, maka kemudian mereka para sahabat yang dahulu adalah merupakan kaum yang ummi, ketika Nabi Muhammad SAW sebelum diutus masa itu, yang bisa membaca dan menulis di kalangan kota Mekah itu sedikit sekali, mungkin belasan, ya, tidak sampai 20. Tetapi kemudian setelah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian Islam itu tersebar, maka kemudian dalam waktu 23 tahun sesuai dengan diutusnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kemudian sepeninggalan beliau, Mekah dan Madinah itu menjadi kampung ilmu, menjadi kota ilmu. Ratusan itu orang-orang kemudian berduyun-duyun untuk kemudian belajar dan belajar, sehingga tidak heran dalam waktu yang tidak lama mereka kemudian bisa mengatur dan menghadirkan solusi bagi seluruh aspek kehidupan yang ada. Ingat, hidup ini tidak hanya masalah sholat, zakat, dan puasa saja, walaupun itu masalah yang sangat urgen, tetapi hidup ini juga ada masalah ekonomi, masalah air bersih, masalah penataan sosial, masalah kemudian kesehatan dan lain sebagainya, yang hari itu para sahabat berhasil menghadirkan solusi karena tergerak untuk menuntut ilmu. Semua ilmu, terutama ilmu agama, itu kemudian ibarat mereka itu adalah orang-orang yang gila ilmu. Karena semakin kita tumpahkan jerih payah kita untuk menuntut ilmu, maka semakin dekatlah jalan surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, keutamaan yang kedua adalah ilmu itu adalah warisannya para nabi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al ulama'u warasatul anbiya, wa innal anbiya'u lam yuwarisu dinaran wala dirhaman, walakin yuwarisu al-ilma, faman akhadahu akhadha bihadzin wafirin." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, para ulama itu adalah merupakan pewaris para nabi, dan sesungguhnya para nabi tidaklah mewariskan dinar dan dirham, tetapi mereka mewariskan ilmu. Maka dari itu, barang siapa yang mengambilnya, maka ia akan mendapatkan bagian yang cukup, yaitu cukup untuk mengambil warisannya para nabi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, At-Tirmidzi, dan Ibnu Majah, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Sahabat ilmu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sahabat berjalan Islam, ya, jika seseorang itu memiliki harta benda, jika seseorang itu memiliki sesuatu aset yang paling berharga, maka aset itu akan kemudian diwariskan. Maka aset yang paling berharga dari para rasul itu adalah ilmu. Yang aset ini kemudian ditimba dengan sebaik-baiknya oleh para ulama, dan kita pun sebaiknya juga mencontoh hal tersebut agar kita kemudian bisa mendapatkan aset warisannya para nabi. Dan kiasannya,
waris mewaris itu hanya bisa diberikan kepada orang-orang yang dekat dengan si pewaris. Ahli waris itu adalah keluarga dekat. Tidak semua orang bisa mendapatkan warisan ini. Maka subhanallah, jika kita kemudian mencurahkan sisa hidup kita untuk kembali belajar dan meluangkan waktu serta potensi kita untuk belajar agama ini dan belajar ilmu-ilmu yang bermanfaat, maka sungguh ini adalah merupakan warisan Nabi Muhammad SAW, warisannya para rasul yang patut untuk kemudian kita jaga. Berikutnya adalah yang ketiga, Rasulullah SAW menyampaikan bahwasanya ilmu itu akan kekal dan bermanfaat bagi pemiliknya walaupun dia sudah meninggal. Dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Idza mata al-insanu inqata'a alaihi illa min salasin." Jika seorang Bani Adam itu telah mati atau seorang insan itu telah meninggal dunia, maka terputuslah semua amalnya kecuali 3 perkara. Shadaqatin jariyatin yang pertama, au ilmin yuntafa'u bihi yang kedua, au waladin sholihin yad'ulah yang ketiga. Yang pertama adalah tidak akan terputus sedekah jariyah seseorang walaupun dia sudah meninggal. Kemudian yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat, itu tidak akan terputus meskipun pemiliknya sudah wafat. Dan yang ketiga adalah anak yang soleh yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Maka sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ilmu itu ketika kita memiliki dan kemudian kita sampaikan kepada orang lain, kita amalkan untuk diri kita, kemudian orang-orang terdekat kita, ketika ilmu itu kemudian ilmu yang bermanfaat, apalagi bermanfaat tidak hanya di dunia tetapi di akhirat, maka manfaat pahalanya akan mengalir selamanya meskipun kita sudah meninggal. Subhanallah, ini adalah merupakan investasi yang luar biasa, yang cerdas. Maka seseorang tidak akan bisa memberikan manfaat ilmu kecuali dia sudah memilikinya, dan tidak akan dia bisa memiliki ilmu kecuali dia sudah belajar. Oleh karena itu, mari kita semakin giat untuk menuntut ilmu itu, karena ilmu ini adalah merupakan investasi yang tiada habisnya, kekal selama-lamanya sampai Allah Subhanahu wa taala takdirkan. Berikutnya yang keempat, kita akan membahas 5 saja karena insya Allah ini sebagai pengantar terkait dengan bagaimana keutamaan menuntut ilmu dan adab-adab para penuntut ilmu. Berikutnya adalah Allah Subhanahu wa taala tidaklah memerintahkan nabinya meminta tambahan apapun selain daripada ilmu. Sebuah firman Allah Subhanahu wa taala yang terkenal, yang masyhur, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa qur rabbi zidni ilma." Di dalam surat Thaha ayat 14, Allah Subhanahu wa taala berfirman dan memerintahkan kepada para nabi dan rasulnya, wa qur rabbi zidni ilma, dan katakanlah, duhai Rabbku, wahai Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku. Maka kita dapati orang-orang soleh itu kemudian yang paling utama dan pertama dia minta itu adalah merupakan tambahnya ilmu. Zidni ilma. Kemudian kita padukan dengan hadis yang lain, warzuqni fahman, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala agar memberikan rizki kepada kita semuanya kefahaman atas ilmu tersebut. Maka ini adalah merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala kepada para nabinya yang mulia. Maka ketika kita mencontoh hal tersebut dan kemudian kita meminta tambahan ilmu, bukan tambahan selainnya, maka di sana ada keutamaan yang sangat banyak sekali. Terakhir, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyampaikan bahwasanya ilmu itu akan mengangkat derajat pemiliknya, bahkan derajat-derajat yang semakin tinggi ketika kemudian dia menjadi ahlul ilmi. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Mujadalah ayat yang 11, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala niscaya akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman di antara kamu.
Orang beriman ditinggikan derajatnya. Dan orang-orang yang berilmu pengetahuan beberapa derajat lagi. Maka orang beriman itu mulia. Tetapi kemudian ketika orang beriman itu semakin bersungguh-sungguh menuntut ilmu, maka kemudian dia diberikan kefahaman, keilmuan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka derajatnya akan semakin naik. Demikianlah ketinggian para ahli ilmi. Allah Subhanahu wa taala sendiri yang akan kemudian memberikan derajat kebaikan, kemuliaan yang baik, yang tinggi. Maka sahabat belajar Islam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, keutamaan-keutamaan tadi sudah cukup untuk menjadikan kita semakin melecut diri kita untuk kita berniat agar kita menuntut ilmu lebih dan lebih lagi. Karena bukan hanya manfaatnya yang kita dapatkan di dunia, karena barang siapa yang berilmu, maka ketika dia memiliki masalah dan kemudian masalah itu dia ilmui, maka solusi itu akan bisa dia dapatkan. Tapi kalau masalah demi masalah itu tidak disolusikan dengan ilmu, maka masalah itu akan bertambah dengan masalahnya. Dan bertambah hari, bertambah usia, masalah kita bukan semakin sedikit, tetapi justru semakin banyak dan semakin kompleks. Maka kita memerlukan ilmu untuk menghadirkan solusinya. Dan ilmu itu diindikatori oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya al-ulama itu adalah mereka-mereka yang semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah ahlul ilmi, ulama. Maka kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kemudian ilmu-ilmu yang kita dapatkan nantinya itu nanti tidak justru membuat kita sombong, membuat kita tinggi hati, atau kemudian merasa lebih secara negatif kepada manusia-manusia yang lainnya, teman-teman kita. Akan tetapi mudah-mudahan ilmu yang nantinya kita pelajari itu akan kemudian membuat hati kita semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita semakin takut, semakin tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan semakin memuliakan kita, akan semakin meninggikan derajat kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkenan memberikan surganya kepada kita semuanya. Demikian, wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.